إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Jamaah salat maghrib yang kami hormati, alhamdulillah kembali kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri salat maghrib secara berjamaah di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni di Masjid Al-Amin Langa-Langa. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ta'lim, ya insyaallah melanjutkan pembahasan yang telah kita langsungkan beberapa kali pertemuan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh nukhbatun minal ulama, beberapa orang dari para ulama kita, kemudian direkomendasi oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdul Aziz Al-Syaikh hafizahumullah. Masih membahas tentang apa yang terkait dengan pernikahan, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan penjelasan dari penulis tentang hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Demikian pula hak-hak yang bersekutu padanya antara suami dengan istri. Dan itu di dalam permasalahan yang keempat. Dan kita sudah selesai dari permasalahan yang keempat. Kemudian kita lanjut ke al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, yaitu i'lanun nikah, mengumumkan pernikahan. Naam, mengumumkan pernikahan. Berkata al-muallif rahimahumullah, yusannu i'lanun nikah wa idharuhu wa isya'atuhu. Disunnahkan mengumumkan pernikahan, menampakkan dan menyebarluaskannya. Nah, dalam arti bahwa bukan dengan sembunyi-sembunyi, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Jadi harus diumumkan, ditampakkan dan disebarluaskan. Ini dalam rangka menghilangkan buruk sangka dari masyarakat. Karena kalau mereka berdua sudah diketahui bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan, ketika kita menjumpai mereka berdua berada di jalan, boncengan dan lain sebagainya, tidak ada masalah.
ya, tidak lagi menjadi fitnah. Wa darbu alaihi biduf, dan juga disunnahkan memukul rebana, ya. Jadi beda dengan gendang. Rebana itu hanya satu sisi saja yang dipukul, sisi yang lain itu bolong. Nah, dan bukan juga gemerincing yang dipakai ibu-ibu qasidah, ya. Rebana ini lain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslu ma bainal harami wal halal as-sautu wad-duffu fin nikah. Perbedaan antara yang haram dan yang halal, maksudnya dalam pergaulan seorang laki-laki dan wanita, yang membedakan mana yang haram dan yang halal yaitu ketika ada suara ramai, bukan suara musik, ya. Nah, keramaian menunjukkan bahwa di sana ada pernikahan. Waduf, dan ada duf, rebana yang dipukul dalam pernikahan. Nah, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, demikian pula An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh At-Tirmidzi, dan juga dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam Al-Irwa, yakni Irwaul Ghalil. Wa yakunu darbu bid-duffi lin-nisa'i dunar rijal. Kemudian kata beliau, hendaknya yang memukul rebana adalah wanita, bukan laki-laki. Ya. Berarti dipukul di dalam saja, bukan di luar, ya kan? Nah, karena bukan untuk ditonton oleh laki-laki, hanya untuk menampakkan bahwa ada pernikahan, ada suara rebana yang dipukul. Jadi yang memukulnya adalah wanita, bukan laki-laki. Syarta alla yazhab dzalika fahsyun atau fuhashun fil qawli, dan disyaratkan pukulan rebana ini tidak disertai dengan kata-kata keji, ya, kata-kata cinta atau kata-kata sayang atau apakah disertai dengan lagu-lagu cinta dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, ya. Nah, au ma yukhalifu syar'a, ataukah tidak disertai oleh sesuatu yang menyelisihi syariat. Nah, nyanyikan kemudian joget-joget, cukup memukul rebana, ya. Dan itu pun disyaratkan wanita yang memukul, bukan laki-laki. Nah, ini permasalahan yang kelima. Kemudian al-masalatu as-sadisah, permasalahan yang keenam, al-walimatu fin nikah. Walimah dalam pernikahan atau pesta dalam pernikahan. Nah, al-walimatu ta'amul urs yud'a ilaihi an-nasu wa yujma'un. Walimah itu adalah makanan pesta, makanan yang dibuat dalam pesta yang kemudian diundang orang untuk makan dan dikumpulkan manusia untuk makan. Nah, dan yang diundang makan itu tidak dibeda-bedakan antara orang kaya dengan orang miskin. Yang kadang-kadang di satu pesta dibedakan tempatnya. Oh, sini orang-orang berdasi, kalau yang situ ya rakyat bawahan. Atau kadang-kadang dilihat penampilannya, oh ini tidak memenuhi syarat untuk masuk di pesta ini. Oh ini orang-orang ya kaya semuanya, atau orang-orang yang berpenampilan bagus. Dan itu pernah terjadi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu diundang ke sebuah walimah. Lalu datanglah beliau. Ya maklumlah sahabat, pakaiannya ya biasa-biasa saja. Begitu mau masuk ke pintu ditahan, ya.
dicegat, tidak boleh masuk. Maka beliau paham, oh ini gara-gara pakaian saya nih seperti ini. Maka beliau pulang kemudian ganti pakaian yang bagus, yang mungkin belum pernah dipakai, ya, necis lah. Kemudian beliau datang. Ketika beliau datang kedua kalinya, langsung dipersilahkan masuk. Maka sampai di dalam, beliau mengambil makanan, lalu menurunkan ujung-ujung kain atau pakaian beliau ke dalam makanan itu. Orang melihatnya heran, loh, kenapa makanan bukan dimasukkan di mulut, ya? Kenapa tidak makan? Justru pakaiannya yang diturunkan di makanan itu. Beliau mengatakan, saya diizinkan masuk karena pakaian ini. Berarti pakaian inilah yang layak untuk makan. Pakaian inilah yang pantas untuk makan, bukan saya. Saya tadi datang pertama kali tidak diizinkan. Begitu pakai pakaian ini diizinkan, berarti pakaian ini yang berhak makan, bukan saya. Maka pakaiannya itu yang diturunkan di makanan. Nah, ini. Padahal, ya, yang namanya walimah, seorang yang memiliki pesta membuat makanan kemudian untuk memanggil orang makan, ya. Nah, dikumpulkan manusia kemudian dikasih makan. Nah, dan tidak cukup dengan bagi-bagi permen, ya. Pesta pernikahan, orang kan kalau dikatakan pesta pernikahan sudah ada bayangan, ya, minimal ayam potong, ya, atau kambing lah, kalau tidak sapi. Sampai di sana, oh, bagi-bagi permen. Nah, cuma permen yang dibagi-bagi, ya. Nah, yang jelas tidak mengenyangkan, ya. Nah, wa yusannu amalu walimatin linnikah, dan disunnahkan melakukan walimah, ini pesta di dalam pernikahan, disunnahkan, ya. Nah, disunnahkan melakukan pesta di dalam pernikahan. Nah, li hadits Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, annahu tazawwaja imra'atan faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abdurrahman bin Auf menikahi seorang wanita. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, aulim walau bisyatin, berarti sudah akad nikah, ya. Rasulullah mengatakan aulim walau bisyah, walimahlah walaupun hanya seekor kambing. Berarti akad nikahnya itu terpisah dengan walimahnya, ya. Walimah terpisah dari akad nikah. Akad nikah dulu, setelah itu kemudian walimah, ya. Jadi tidak mesti langsung walimah. Nah, bisa beberapa hari kemudian, ataukah lihat kesempatan, ya, siapnya kapan untuk melakukan pesta, maka nanti melakukan pesta. Nah, al-muhim bahwa Rasulullah memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk berwalimah, ya, melakukan pesta pernikahan. Padahal akadnya sudah terjadi, ya, akad sudah terjadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa aulama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Zainab radhiyallahu anha bi khubuzin wa lahmin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwalimah ketika menikahi Zainab, ya. Di sini tidak jelaskan Zainab bintu Jahsyin ataukah Zainab bintu Khuzaimah. Naam, karena ada dua istri beliau yang bernama Zainab. Beliau berwalimah dengan khubuzin walahmin, dengan roti dan daging, ya. Naam, dengan roti dan daging, ya. Itu berarti terpisah rotinya dengan dagingnya. Karena kalau dagingnya di dalam roti itu namanya as-sarid, ya, as-sarid. Dan itu makanan yang paling elit di masa Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, as-sarid, roti isi daging. Nah, ini roti dan daging. Berarti ada indikasi bahwa rotinya terpisah dari dagingnya. Nah, rotinya sebagai makanannya, dagingnya ya sebagai lauk. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa awlama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisa'ihi bi muddaini min sya'irin. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan walimah tatkala menikahi sebagian istri beliau bi muddain min syair, dengan 2 mud gandum. Ya, 2 mud gandum. Nah, 1 mud itu 2 telapak tangan yang dikumpulkan seperti ini, ya, dan yang menjadi ukuran adalah mudnya ahli Madinah, penduduk Madinah. Itu beda-beda, ya, beda-beda ukuran tangan. Jadi yang menjadi takaran adalah mudnya ahlul Madinah, ya. Nah, ahlu Mekah ndak, apalagi kita orang Indonesia ndak masuk kategori kecil tangan kita, ya. Nah, jadi 2 mud dari gandum. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan jangan kita bayangkan, oh ini ndak cukup, berarti ndak kenyang. Ya. Kalau Rasulullah SAW yang mengundang itu makanannya berkah. Nah, pernah satu ketika ada sahabat yang potong kambing, kambingnya ya kecil, sehingga beliau bisik-bisik ke Rasulullah untuk mengundang Rasulullah makan, supaya jangan terdengar oleh sahabat yang lain, ya kan? Ya, Rasulullah nanti makan di rumah. Ya. Rasulullah umumkan. Ya, Rasulullah umumkan kepada semua sahabat. Kagetnya sahabat, bagaimana ini? Cuma 1 ekor, itu pun ya tidak gemuk, tidak besar. Nah, tapi sahabat ini yakin Rasulullah yang mengumumkan hal ini, dan Rasulullah pun datang dan para sahabat yang lain datang, dan ternyata subhanallah, ya, para sahabat semuanya kenyang, dan bahkan daging kambing itu tidak habis. Nah, daging kambing tidak habis. Berkah luar biasa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini acaranya beliau, kan begitu, ya. Apalagi ini acaranya beliau, dan beliau yang melakukan walimah, pesta pernikahan. Nah, jadi jangan bayangkan kita, wah, tidak cukup ini, sekian banyak sahabat. Nah, kemudian al-masalatu as-sabi'ah, permasalahan yang ke-7. Hukmu ijabati da'wati walimatil urs, hukum memenuhi undangan pesta pernikahan. Apa hukumnya ketika kita diundang, ya, dalam sebuah pesta? Apa hukumnya? Di sini akan diterangkan. Qala al-muallif rahimahullah, yajibu ala man du'iya liwalimati ursin ayyujiba. Wajib bagi orang yang diundang ke pesta pernikahan untuk memenuhi undangan itu. Ya, jadi hukumnya wajib. Naam. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum ila alwalimati falyatiha. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar, yani Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, Ibnu Umar termasuk salah satu di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ilal walimah, apabila salah seorang di antara kalian diundang ke pesta pernikahan,
Apa kata Rasulullah? Falyatiha, hendaknya dia mendatanginya. Hendaknya dia memenuhi undangan itu. Ini perintah. Idza du'a ahadukum ilal walimah, kalau salah seorang di antara kalian diundang ke sebuah pernikahan, pesta pernikahan, falyatiha, maka hendaknya dia mendatanginya, ya, memenuhi undangan. Ini dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa hadis Abi Hurairah. Dalil yang kedua adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulah." Siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dosa, ya, karena hukumnya wajib. Dan siapa yang tidak menjalankan kewajiban, maka dia berdosa. Nah, jadi Rasulullah mengatakan, man lam yujibid da'wah, siapa yang tidak memenuhi undangan, ya, undangan pernikahan, pesta pernikahan, faqad asallah wa rasulah, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, apakah kewajiban ini secara mutlak? Dalam arti bahwa setiap ada undangan wajib, bagaimanapun kondisi dan keadaan pesta itu. Nah, ini kemudian para ulama memberikan syarat-syarat, ya. Kapan wajib dan kapan sunnah, dan bahkan kapan dia haram untuk kita hadiri. Itu ada rincian-rinciannya. Nah, dalam arti bahwa tidak semua pesta pernikahan yang kemudian kita diundang kepadanya kemudian wajib untuk kita hadiri, tidak semuanya, ya. Tidak semua undangan pesta pernikahan wajib untuk kita hadiri. Tapi secara umum kita katakan tadi wajib, ya kan? Secara umum wajib, seperti itu. Maka di sini bahas syurutu ijabati da'wati walimatil urs. Syarat-syarat wajib memenuhi undangan makan, ya, dalam pesta pernikahan. Ini syarat-syaratnya. Ada beberapa syarat di sini disebutkan. Naam. Jadi ada 6, ya. Yang pertama kata penulis rahimahullah, antakuna hiyal walimatul ula. Syarat wajibnya kita memenuhi undangan pesta pernikahan apabila itu adalah pesta yang pertama atau hari pertama. Nah, pesta hari pertama atau pesta yang pertama. Fa in awlama fi aktsara min yaumin ustuhibba fi tsani. Kalau ada orang menikah kemudian melakukan pesta lebih dari 1 hari, ya, ada hari kedua, ada hari ketiga, maka pada hari kedua menghadirinya itu sudah turun hukumnya menjadi sunnah. Jadi hari pertama yang wajib, hari kedua itu sudah sunnah. Wa kuriha fi tsalits, dan makruh hukumnya pada hari yang ketiga. Nah, makruh hukumnya menghadiri walimah pada hari ketiga. Li hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ta'amu awwali yaumin haqqun wa ta'amu yaumits tsani sunnatun wa ta'amu yaumits tsalisi sum'atun wa man sama'a Allahu bihi. Nah, berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amu awwali yaumin haqqun.
makanan yang dibuat pada hari pertama walimah itu adalah hak. Ya. Itu adalah hak. Itulah yang wajib dipenuhi. Wa ta'amu yaumits tsani sunnatun, dan makanan yang dibuat pada hari kedua itu sunnah. Naam. Wa ta'amu yaumits tsalits sum'atun, dan makanan pada hari ketiga, makanan yang dibuat pada hari ketiga itu sudah sum'ah. Ya. Naam. Orang sudah, ya, kalau datang itu sudah tidak dianjurkan, bahkan makruh, karena pemilik pesta itu sudah menginginkan lain, sudah sum'ah, bukan lagi menjalankan sunnah, tapi hanya karena ingin dikatakan, oh hebat ini sampai pestanya 3 hari atau bahkan lebih dari itu, ya kan? Sampai ada sampai 4 hari, 5 hari. Nah, ini. Lalu Rasulullah mengatakan, wa man sam'a Allahu bih. Siapa yang menampakkan keburukannya di dunia, maka Allah akan menampakkan keburukan dia di akhirat nanti, pada hari kiamat nanti. Nah, yakni itu sudah tidak disyariatkan. Ya. Nah, kenapa tidak dicukupkan 1 hari saja? Ya. Nah, kalau kita, ya, pestanya biasa 1 hari, tapi pembukaannya itu yang biasa 2 malam, ada apa istilahnya? Bang Ipak mata-matang, ya. Ya. Mapaci, ya. Dalam keadaan yang seperti ini tidak ada dalam ajaran Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, ini hanya adat. Ya. Ini hanya adat. Ini syarat yang pertama. Jadi syarat kita wajib memenuhi undangan walimah, undangan pesta pernikahan, apabila undangan itu di hari pertama, makanan yang dibuat pada hari pertama. Nah, syarat yang kedua, ayyakuna da'i musliman. Wajib kita memenuhi undangan pesta pernikahan apabila yang mengundang adalah seorang muslim. Ya, yang mengundang adalah seorang muslim. Fala tajibu ijabatu da'watil kafir, maka tidak wajib memenuhi undangan seorang yang kafir. Ada orang kafir, ya, mengundang kita, tidak wajib memenuhi. Nah, karena syaratnya yang mengundang adalah muslim, itu wajib. Syarat yang ketiga, ayyakuna da'iya min ghairil usatil mujahirin bil ma'siyah. Wajib memenuhi undangan pesta pernikahan. Syarat yang ketiga yaitu hendaknya yang mengundang adalah bukan pelaku maksiat yang terang-terangan melakukan maksiat. Ya, terang-terangan, tidak punya rasa malu lagi. Terang-terangan bawa jergennya, bukan jergen madu. Ya. Nah, terang-terangan main judi, terang-terangan melakukan maksiat-maksiat yang lain, ya. Kemudian mengundang. Nah, maka ini tidak wajib. Karena yang wajib adalah bukan pelaku maksiat yang terang-terangan. Artinya, walaupun dia melakukan maksiat tapi kita tidak ketahui dan secara zahir tidak nampak di hadapan manusia kalau dia itu pelaku maksiat, maka itu wajib dipenuhi undangannya. Tapi kalau terang-terangan, ini keluar dari syarat. Wa la yakuna zaliman, dan juga hendaknya yang mengundang bukan orang yang zalim, bukan orang yang sering menganiaya orang lain. Ya. Haknya orang diambil, tanahnya orang disertifikatkan, ya, tambaknya orang dirampas.
rumahnya orang diambil, nah ini zalim namanya, ya. Nah, dan itu menunjukkan bahwa ada model-model orang seperti ini. Nah, bukan haknya dia tapi diambil. Pokoknya anuku juga. Tapi anuku ya bukan anumu. Nah, ini. Au sahibu malin haram, ataukah pemilik harta yang haram. Ya, pemilik harta yang haram. Usahanya dari perkara yang haram. Ya, kita tahu, oh usahanya ini usaha haram. Maka kalau dia mengundang tidak wajib kita penuhi undangannya. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu kalau penghasilannya haram, ya urusan dia dengan Allah. Kewajiban kita hanyalah menghadiri undangan. Tapi kalau dalam kitab ini justru itu dijadikan syarat. Ya. Itu dijadikan syarat bahwa yang mengundang itu bukan pemilik harta yang haram. Kalau kita tahu hartanya dari unsur-unsur yang haram, bahkan suami istri kita tahu kerja di tempat-tempat haram, maka tidak wajib kita menghadiri undangannya. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, antakuna da'watu muayyana, hendaknya undangan itu tertentu kepada orang tertentu. Fulan, undangan untuk fulan bin fulan, untuk fulan bin fulan. Fa in da'ahu fi jam'in fala tajibul ijabah. Fa in da'ahu fi jam'in fala tajibul ijabah. Kalau dia mengundang secara umum, maka tidak wajib memenuhi. Ya. Umpama ada grup WA diundang secara umum di situ, tidak wajib, kecuali kalau ditaklik, ya, kecuali kalau ditaklik bahwa semua yang ada di grup ini kami undang, ya kan? Berarti itu sama dengan mengundang pribadi-pribadi, ya. Ya mungkin di situ ratusan jadi repot kalau satu-satu kan, tapi dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa saya mengundang semua yang ada di grup ini. Nah, itu menjadi wajib, ya. Tapi kalau secara umum saja undangannya dimasukkan di situ, tidak ditahu siapa yang diundang, fulan atau alan, maka itu tidak wajib. Tapi kalau diundang pribadi, nah itu wajib, ya. Syarat yang kelima, ayyakunal qasdu minad da'wati wat at-tawaddudi wat taqarrubi, atau at-tawadduda wat taqarruba. Syarat yang kelima, wajib memenuhi undangan pesta pernikahan adalah undangan tersebut tujuannya untuk mempererat at-tawaddud wat taqarrub, mempererat, ya, hubungan kecintaan antara yang mengundang dengan yang diundang, dan agar menambah kedekatan, keakraban, ya, tambah akrab. Itu tujuannya. Kalau dengan tujuan ini, maka wajib dipenuhi supaya kita tambah saling mencintai satu dengan lainnya dan tambah akrab satu dengan lainnya. Fa in da'ahu li khaufin minhu, kalau ada seseorang diundang karena yang mengundang ini takut darinya, oh ini kalau tidak diundang ini ngamuk ini, ya, takut akhirnya. Ataukah yang mengundang ditakuti, oh kalau saya tidak hadir ini akan begini dan begini. Autam'in fi jahin, atau karena mengharapkan kedudukan, oh yang mengundang, ya, bupati umpamanya, kalau kita tidak datang ini tidak naik pangkat, ini tidak naik jabatan, ya, tidak bisa jadi kepala seksi dan seterusnya. Tujuannya adalah jah, kedudukan. Fala tajibul ijabah, maka tidak wajib memenuhi undangan ketika itu, ya, karena dia memenuhi undangan hanya dengan tujuan duniawi, ya kan, bukan dalam rangka tawaddud dan bukan dalam rangka taqarrub, bukan untuk saling mencintai, bukan pula untuk menjalin keakraban. Hanya semata-mata jabatan, pangkat, ya, kedudukan di sisi manusia.
maka ini tidak wajib. Syarat yang keenam, alla yakuna fil walimati munkarun. Ini yang penting, ya. Wajib memenuhi undangan pernikahan apabila di dalam walimah tersebut tidak ada kemungkaran. Ya. Tidak ada kemungkaran. Nah, dan hampir-hampir semua pesta di masyarakat kita pasti ada, ya, kemungkarannya. Nah, khamrin, seperti khamr. Ya, jadi biasanya ada pesta, ada khamr juga disiapkan. Ya, siapa yang sering minum disiapkan, ada tempatnya khusus. Nah, di situ juga judi, mungkin, ya kan? Naam, dan lain sebagainya. Wa ghinain wa ma'azib. Ada nyanyi-nyanyian dan ada musik. Itu termasuk bentuk kemungkaran. Ya. Nah, jadi seolah-olah di masyarakat kita kalau ada pesta pernikahan tanpa musik, kayak apa ya? Seolah-olah tidak sah, tidak afdol, ya kan? Pesta tersebut kalau tidak ada lektonnya. Nah, waqtilati rijalin wa binisa, dan juga kemungkaran berikutnya adalah ikhtilat, bercampur baur laki-laki dan wanita. Ya, campur baur. Nah, di sini bebas masuk, situ masuk laki-laki, situ juga perempuan. Ya. Apalagi selfie. Ya. Di foto, di video bahkan. Nah, ini termasuk bentuk-bentuk kemungkaran. Fa in wujida syai'un min dzalika fala tajibud da'wah atau ijabati da'wah. Apabila ditemukan salah satu di antara kemungkaran-kemungkaran tadi, maka tidak wajib menghadiri undangan tersebut. Nah, tidak wajib. Di hadis Jabir radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaq'udanna ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yaqudanna ala ma'idatin, janganlah dia duduk di hidangan yudaru 'alaiha al-khamru, yang diedarkan di atas hidangan itu khamr. Ya, jadi ada makanan, di situ juga ada khamr disiapkan. Kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk, ya, di atas hidangan yang di situ ada khamr. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil. Kemudian kata penulis, fa in kana al-mad'u yastati'u izalatal munkar bi hudurihi wajib alaihi al-hudur. Kalau orang yang diundang itu mampu menghilangkan kemungkaran yang ada ketika dia hadir, maka wajib dia hadir. Ya, jadi kalau dia diundang dan sudah diprediksi kalau dia datang, kemungkarannya bisa hilang atau berkurang, minimal berkurang. Wih, datang Pak Ustadz, matikan dulu lekton. Ya, jangan dulu selfie, jangan dulu ya. Nah, wajib datang. Nah, wa ijabatud da'wah wa izalatul munkar. Jadi wajib hadir dan wajib dia mendatangi undangan tersebut dan wajib menghilangkan kemungkaran. Ya. Li hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri juga termasuk salah satu di antara 7 sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi
fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, siapa di antara kalian, ini lafaz umum. Ya, siapa di antara kalian, ini siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau sanggup dengan tangan, rubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak sanggup dengan tangan, maka dengan lisan, dia ngomong, ya. Nah, kalau ulama dulu ketika mereka melihat kemungkaran itu langsung dengan tangannya ambil. Kalau mereka mendapati ada orang yang meniup seruling, langsung datang, patahkan serulingnya, ya. Itu dengan tangan. Kalau tidak sanggup dengan lisan, ya, ngomong dengan baik, menyampaikan nasihat kepadanya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tidak sanggup juga dengan lisan, maka dengan hati. Minimal hati membenci kemungkaran yang Anda lihat itu. Ya. Jangan mengingkari kemungkaran, ada musik tapi kakinya goyang-goyang juga. Ya. Kakinya goyang-goyang. Ya. Nah, itu takrir, ya kan? Bukan pengingkaran, diingkari dengan hati. Oh, saya tidak sanggup dengan tangan. Ya, dengan lisan. Oh, tidak sanggup juga dengan hati. Tapi kakinya goyang-goyang. Berarti dengan hati pun tidak bisa, ya. Nah, wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman, kata Rasulullah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, alhamdulillah kita selesai dari bab yang kedua, ya. Kita selesai dari bab yang kedua. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya masuk pada bab yang ketiga, yaitu tentang khulu'. Ya, tentang khulu'. Khulu' itu adalah gugat cerai. Kalau bahasa hukum yang ada di negara kita, gugat cerai, yakni perempuan yang minta sampai melaporkan ke pengadilan, ya, minta untuk diceraikan oleh suaminya, namanya khulu'. Dan insyaallah nanti akan kita bacakan makna secara bahasa, demikian pula secara syar'i, dan juga dalil yang menunjukkan hal itu. Nah, waktu yang masih tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Mungkin ada di antara ikhwah yang ingin bertanya, maka disilahkan. Wallahu a'lam. Nah, jadi sebagian ulama yang menerangkan bahwa kalau sudah masuk masa safar, ya, sudah jarak itu sudah masuk jarak safar, ya sudah tidak wajib, karena mesti ada persiapan, ya kan? Nah, ya mungkin kita makan di pesta itu cuma 1 kali, tapi di perjalanan bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ya kan? Karena jauhnya, jarak tempuhnya. Ya, sebelum sampai sudah lapar, makan di warung. Pulang juga belum sampai di rumah lapar lagi. Nah, ini. Wallahu a'lam. Dan di sini masih ada syarat yang lain yang tidak disebutkan, ya. Para ulama yang lain menambahkan syarat berikutnya, yaitu wajib menghadiri undangan pesta pernikahan apabila tidak memudaratkan kita yang menghadiri undangan itu, tidak terluput dari sesuatu yang justru itu wajib kita tunaikan. Seperti kita ingin berangkat, ya, naik pesawat lagi, ya, pesawatnya jam 10, acaranya jam 11. Kalau kita hadiri, bagaimana? Pesawatnya sudah terbang. Bahkan kita sampai di Makassar sudah
sampai di Jakarta pesawatnya. Ini memudaratkan, ya. Yang seperti ini juga tidak wajib, ya. Kalau sampai memudaratkan orang yang menghadiri undangan tersebut. Nah, yang lain, bentar. Mungkin kalau ada acara walimah, katakanlah terpenuhi semua ini syarat wajibnya. Tapi terkadang biasakan di masyarakat itu kan ada kan namanya tradisi amplop, Ustaz. Mungkin kebetulan pada saat acara walimahnya kita lagi kekurangan uang, bagaimana itu, Ustaz? Dan saya pun kita ada namanya. Iya. Dan gitu kan. Iya, maksudnya gue baru wajib ini. Tidak usah dikasih nama, Nah, jadi ini juga termasuk adat yang jadi muskilah di masyarakat kita. Ya. Sampai seolah-olah pesta pernikahan itu adalah warung kilat. Artinya orang yang masuk mesti store. Ya kan? Nah, padahal orang yang melangsungkan pernikahan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, artinya tuan rumah jangan mematok seperti itu. Artinya semua yang datang harus, sampai kemudian dihitung memang, oh ini undangan 1000, sudah dihitung itu, oh akan masuk sekian. Makanya yang biasa diundang itu orang-orang berduit, orang-orang berdasi, ya, dengan harapan kembali modal atau kalau bisa untung. Maaf, Ustaz. Nah, Ada biasa lihat, Ustaz. Terkadang itu yang punya acara itu amplop yang masuk itu dia catat bahwa ini si A 50.000. Ada nanti itu dia mau balas ketika dia yang ini bikin dia segitu juga. Dia macam utang begitu. nah itulah yang bisa mencacati keikhlasan kita di dalam melaksanakan ibadah berupa pernikahan. Karena seolah-olah kita dituntut orang yang memberikan amplop nanti kita bayar dia. Artinya kembalikan sesuai dengan yang dia store ke kita. Bahkan ada yang kadang mengharapkan lebih dari itu. Ya. Oh, ini acaranya orang kaya, kita datang. Kasih 100.000 dengan harapan kalau kita pesta, kita undang dia, masukkan 500.000. Nah, ini termasuk larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Muddatsir, "Wala tamnun tastaktsir." Janganlah Anda memberi dengan harapan dibalas yang lebih banyak. Itu larangan. Memberi dengan harapan orang itu membalas yang lebih banyak. Wala tamnun tastaktsir. Dan makna yang kedua, wala tamnun tastaktsir, yakni jangan kamu hitung-hitung kebaikanmu kepada orang lain. Oh, saya sudah berbuat baik kepada dia ini dan itu sekian kali dan dia belum pernah membalas, berarti saya lebih baik dari dia. Akhirnya begitu muncul rasa ujub. Ya. Jadi intinya jangan memberi karena berharap balasan yang lebih banyak. Itu termasuk larangan. Bahkan Rasulullah diingatkan oleh Allah karena ini kaitannya dengan ayat yang turun kepada Rasulullah dan ditujukan kepada Rasulullah. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastaktsir wa li rabbika fasbir. Nah. Jadi yang dipanggil Rasulullah dan kemudian Allah katakan wala tamnun tastaktsir, jangan kamu memberi dengan harapan dibalas oleh orang lain dengan balasan yang lebih banyak. Maka Rasulullah dakwah beliau tidak digaji oleh para sahabat, ya kan? Nah, tidak ada nabi dan tidak ada rasul yang dibayar, diberikan upah dalam dakwah mereka.
Nah, tidak ada. Ini karena memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka para nabi, para rasul mengharapkan murni pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan memang mereka adalah orang-orang pilihan, ya. Orang-orang yang tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan harta. Nah, lihat kisah para nabi dalam hidupnya mereka. Apakah mereka kaya? Tidak. Kecuali Nabi Sulaiman, ya kan, diberikan mukjizat oleh Allah. Subhanallah, semua hewan, semua makhluk bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman. Dan itu termasuk kekayaan yang luar biasa. Bisa berbicara kepada semut dan lain sebagainya. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Berkaitan satu parfum, gimana hukumnya satu memakai parfum yang ada campuran alkohol? Nah, kalau fatwa dari Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil rahimahullah itu termasuk ya yang diharamkan kalau bisa mempengaruhi. Nah, seperti juga apa? Splash cologne yang biasa dipakai perempuan itu, ya kan? Yang ada kandungan alkoholnya itu. Nah, jadi kalau bisa ya dihindari, dan memang ya kita bisa mendapatkan parfum tanpa alkohol, non alkohol. Nah, karena tentang alkohol ini ya itu dikategorikan termasuk khamr, ya kan? Jadi pembawanya, penjualnya, pembelinya dan lain sebagainya itu terkena hukum semuanya. Nah, itu dari sisi hukum alkoholnya sendiri, ya. Adapun dari hukum manfaatnya bisa membunuh kuman, ada cairan yang lebih bagus dari alkohol. Yaitu apa? Minyak zaitun. Itu kalah alkohol dari sisi membunuh kuman. Nah, sudah sehat, ya, membunuh kuman juga. Ini minyak zaitun. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wa naktafi bihadzal qadar. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.